Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat jejak bumi yang berbahagia, Al-Quran bukan hanya kitab hukum, tetapi juga kitab kisah dan pelajaran hidup. Dan di antara kisah terindah dalam Al-Quran adalah kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Sebelum membahas kisah Nabi Yusuf, bantu subscribe, like dan komen, agar channel ini dapat berkembang dan berkontribusi dengan baik. Allah menegaskan, Nahnu nakusu, alaika ahsanal qososi. Artinya, kami menceritakan kepadamu kisah yang paling indah. Quran Surat Yusuf ayat 3. Mengapa kisah Nabi Yusuf disebut ahsanal qososi atau kisah terbaik? Karena di dalamnya ada kecemburuan, pengkhianatan, fitnah, penjara, kesabaran, hingga kemuliaan dan pemaafan. Masa kecil Nabi Yusuf dan mimpi kenabian. Nabi Yusuf adalah putra Nabi Yakub alaihissalam. Sejak kecil, beliau sudah menunjukkan tanda-tanda keistimewaan. Suatu hari, Nabi Yusuf berkata kepada ayahnya, "Wahai ayahku, sesungguhnya aku bermimpi melihat 11 bintang, matahari, dan bulan, kulihat semuanya bersujud kepadaku." Quran Surat Yusuf ayat 4. Nabi Yakub memahami bahwa mimpi ini bukan mimpi biasa, melainkan isyarat masa depan yang agung. Namun beliau berpesan agar Yusuf tidak menceritakan mimpi itu kepada saudara-saudaranya. Pelajaran pentingnya, karena tidak semua nikmat harus diceritakan, karena sifat iri dan dengki itu nyata. Keistimewaan yang didapat Nabi Yusuf dari Allah, juga ayahnya menghadirkan sifat iri dan kedengkian saudara-saudaranya. Saudara-saudara Nabi Yusuf tidak mampu mengendalikan rasa iri. Mereka berkata, "Sesungguhnya Yusuf dan saudaranya lebih dicintai ayah kita daripada kita." Kedengkian membuat akal tertutup dan hati gelap. Mereka bersepakat menyingkirkan Yusuf dengan tipu daya. Suatu hari Yusuf dibawa pergi oleh saudaranya mengembala. Di tengah perjalanan Yusuf disiksa habis-habisan sampai berdarah oleh saudara-saudaranya dan dilemparkan ke dalam sumur. Bayangkan, anak kecil, jauh dari ayahnya, sendirian di dasar sumur, dikhianati oleh saudara sendiri. Namun di saat paling gelap itulah, Allah menurunkan wahyu. Kelak engkau akan menceritakan perbuatan mereka ini, sedang mereka tidak menyadarinya. Setelah beberapa hari Yusuf di dasar sumur, Yusuf diselamatkan oleh kafilah dagang dan dijual di Mesir. Ia dibeli oleh pejabat kerajaan dan tinggal di istana, dan dibesarkan dengan penuh kasih sayang. Semua penghuni istana sangat menyukai Nabi Yusuf, bahkan istri Al-Aziz menaruh rasa cinta kepada Nabi Yusuf sejak dari Nabi Yusuf kecil. Disinilah ujian semakin berat. Setelah dewasa Nabi Yusuf memiliki paras yang menawan, sehingga istri Al-Aziz seringkali menggoda Nabi Yusuf, sampai menyusun strategi agar ia bisa mendapatkan Nabi Yusuf. Nabi Yusuf pun diundang ke suatu kamar untuk bertemu istri Al-Aziz yaitu Sulaikha. Setelah Nabi Yusuf masuk, semua pintu terkunci. Tidak ada manusia yang melihat. Namun Nabi Yusuf berkata, "Ma'adalohi, aku berlindung kepada Allah. Ini ujian syahwat, ujian yang sering menjatuhkan banyak orang, terutama ketika ada kesempatan, ada kekuasaan, dan tidak ada yang melihat." Keimanan Nabi Yusuf yang begitu tebal, membuat Sulaikha marah, dan mengancam memenjarakan Nabi Yusuf, jika tidak mau mematuhi perintahnya untuk berzina. Tapi Nabi Yusuf memilih takut kepada Allah, meski akibatnya ia difitnah dan dipenjara. Karena baginya lebih baik dipenjara manusia daripada dipenjara dosa. Di penjara Yusuf tidak pernah mengeluh. Ia tetap berdakwah, berakhlak mulia, dan membantu sesama tahanan. Dari penjara, Allah membimbing Nabi Yusuf melalui malaikat Jibril. Malaikat Jibril berkata, Allah telah menyiapkan Yusuf untuk memimpin negeri. Karena Allah sering mendidik hambanya melalui cobaan dan ujian. Di situ penjara bagi Yusuf bukan kehinaan, tapi sekolah kepemimpinan. Suatu hari, ketika Raja Mesir bermimpi dan tak ada yang mampu menafsirkannya, Yusuf tampil dengan ilmu dan solusi. Ia bukan hanya menafsirkan mimpi, tetapi juga memberi strategi ekonomi negara.
Akhirnya Yusuf dibebaskan dan diangkat sebagai pejabat tinggi Mesir. Kesabaran bertahun-tahun dibayar dengan kemuliaan. Nabi Yusuf pun memimpin negara Mesir. Saat itu kekeringan melanda semua negeri, dan hanya Mesirlah yang mampu menanggulangi kekeringan tersebut. Negeri Kanan saat itu tidak bisa menanggulangi kekeringan. Ketika itu saudara-saudara Yusuf datang meminta makanan. Nabi Yusuf pun memberi makanan kepada saudara-saudaranya untuk dibawa ke negerinya Kanan. Saat itu bisa saja Nabi Yusuf membalas kejahatan-kejahatan saudaranya. Namun apa kata Yusuf? Pada hari ini tidak ada cercaan bagi kalian. Ini adalah puncak akhlak, mampu membalas, tapi memilih memaafkan. Orang kuat bukan yang membalas dendam, tapi yang mampu memaafkan. Dari kisah Nabi Yusuf kita belajar. 1. Kesabaran adalah jalan kemuliaan. 2. Takdir Allah tidak pernah salah alamat. 3. Menjaga diri dari maksiat lebih utama dari segalanya. 4. Ujian hidup bukan tanda kebencian Allah. 5. Pemaafan adalah sifat para nabi. Semoga Allah menjadikan kita hamba-hamba yang sabar, jujur, dan istiqomah. Robbana, la tujik, kulubana, ba'dait, hadaitana. Ya Allah, jangan Engkau palingkan hati kami setelah Engkau beri petunjuk. Amin ya robbal alamin. Terima kasih telah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.